Gue udah lama mikirin satu hal yang menarik banget. Botak. Kenapa sih botak selalu jadi topik yang seru? Gue perhatiin, orang botak tuh ada dua tipe. Pertama, yang terima nasib dengan bangga. Kedua, yang pura-pura terima nasib, tapi tiap malam googling bagaimana cara numbuhin rambut dalam semalam. Gue nggak botak sih, tapi gue siap-siap. Soalnya rambut itu kayak pacar, awalnya lebat, lama-lama rontok, terus ninggalin kita tanpa alasan. Di Indonesia, botak itu bukan sekadar gaya, tapi status sosial. Ada 3 tipe orang botak. Yang pertama, botak karena genetik. Ini yang nggak bisa ngelawan nasib. Yang kedua, botak karena stres. Ini yang kalau ditanya kenapa botak, jawabannya, bos ngajarin sabar, pacar ngajarin ikhlas, cicilan ngajarin pasrah. Dan yang ketiga, botak karena pilihan. Ini yang paling percaya diri. Kayak, gue botak bukan karena rontok, tapi karena hidup gue lebih ringan tanpa rambut. Bagus. Padahal kalau kita lihat sejarah, dulu orang botak itu simbol kebijaksanaan. Coba lihat biksu. Semakin botak, semakin dihormati. Tapi di Indonesia, semakin botak, semakin sering jadi bahan bully. Budaya kita, ada banyak mitos tentang botak. Dulu emak gue bilang, kalau anak kecil sering kejedot, nanti botak. Lah, gue jadi mikir, jangan-jangan kepala Om Deddy Corbuzier dulu pernah kejedot meteor? Ada juga mitos kalau sering pakai topi bisa bikin botak. Makanya ada orang botak yang tetap maksa pakai topi, padahal udah nggak ada rambut. Lu gue suruh pulang nggak mau. Orang botak itu biasanya ada di 2 posisi ekstrim dalam dunia kerja. 1. CEO, kayak Jeff Bezos. Sukses tapi kepalanya kayak bola lampu LED. 2. Preman parkiran, yang kalau kita lihat, langsung kasih uang tanpa lihat harga. 3. Motivator, kayak hidup ini berat tapi lihat saya sudah kehilangan rambut dan tetap semangat. Tapi kalau ngomongin botak paling terkenal di Indonesia, yang nggak bisa lepas dari Om Deddy Corbuzier. Dulu dia rambutnya panjang, gondrong, tapi tiba-tiba botak total. Sampai orang mikir, ini dia yang mutusin rambutnya? Atau rambutnya yang mutusin dia? Tapi kita harus respect. Beliau ini termasuk orang yang membuktikan bahwa botak itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Setiap dia ngomong, orang dengerin. Setiap dia bikin podcast, orang debat di kolom komentar. Lu sadar nggak sih, beliau ini kayak Thanos versi Indonesia? Bedanya, dia nggak butuh Infinity Gauntlet. Kepalanya aja udah cukup mengkilap buat nyerap kekuatan kosmik. Tangannya tinggal dijentikin, close the door, dan tiba-tiba tangannya tinggal dijentikin, close the door, dan tiba-tiba satu generasi punya opini yang berubah. Tapi respect sih sama Om Deddy, dia bikin botak itu jadi gaya. Kalau kita botak, orang bakal bilang, duh kasihan ya dia botak. Tapi kalau Deddy Corbuzier botak, orang bilang, gila macho banget. Dan sekarang Om Deddy tuh makin powerful, bisa ngobrol sama pejabat, jenderal, dan bahas isu serius. Salah satunya soal RUU TNI. Gue lihat dia mendukung aturan baru di situ. Tapi gue jadi kepikiran, apakah dia dukung karena emang aturan ini bagus? Atau karena dia sering ngobrol sama tentara, yang sebagian besar, ya botak juga? Gue bukan ahli politik, tapi kalau orang-orang botak mulai punya suara besar di pemerintahan, berarti masa depan Indonesia bakal lebih licin? Intinya teman-teman, kalau kalian botak, terimalah dengan bangga. Jangan malu. Karena kalau kita lihat sejarah, botak itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kita lebih cepat evolusi. Rambut itu kan kayak aplikasi di HP, semakin banyak, semakin berat. Orang botak tuh hidupnya lebih ringan. Dan kalau lo punya kepala mengkilap, pastikan hidup lo juga bersinar.